Perdebatan melawan teologi skolastik tahun 1517. Kekeliruan Martin Luther yang melemahkan kemahakuasaan Allah Pencipta. Katolik, selama-lamanya amin. Selama-lamanya amin, Katolik. Salah satu karya Martin Luther pada tahun 1517 adalah Perdebatan melawan teologi skolastik. Karyanya ini muncul sebagai penolakan Martin Luther terhadap akal budi dan segala usaha serta kemampuan-kemampuan manusia yang juga dianugerahkan Allah untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan masuk dalam suatu hubungan dengan Allah yang menyelamatkan. Pemahaman dan pandangan Luther ini sesungguhnya mau menolak teologi skolastik pada abad pertengahan yang memainkan perannya yang sangat penting bagi seluruh aspek kehidupan manusia yang berkembang pada saat itu, di mana manusia dapat menentukan secara bebas untuk menerima atau untuk menolak keselamatannya sendiri. Martin Luther sesungguhnya bersikap pesimistis dengan kemampuan-kemampuan manusia dengan menempatkan peran iman setiap orang yang percaya secara individu. Menurut Martin Luther, iman kekristenan atau iman umat manusia telah merosot yang disebabkan oleh penguasaan akal budi dan kemampuan manusia dalam mencapai dan dalam melihat keselamatannya itu. Martin Luther melihat keselamatan bukan merupakan usaha manusia, melainkan hanya rahmat Allah saja, atau sola gratia yang dianugerahkan Allah bagi setiap orang yang percaya dan beriman kepada Allah. Katolik, selama-lamanya amin, selama-lamanya amin, Katolik. Bertolak dari pandangan Martin Luther ini, ada dua catatan kritis kalau tidak mau dibilang kekeliruan Martin Luther dalam karyanya ini yang melemahkan kemahakuasaan Allah Sang Pencipta manusia. Yang pertama, akal budi ciptaan Allah. Sejak kisah penciptaan, Allah menciptakan manusia sebagai puncak dari segala ciptaannya. Manusia dianugerahi secara spesial akal budi. Akal budi inilah yang membedakan manusia dengan segala ciptaan Allah yang lain. Manusia dianugerahi akal budi untuk mampu membedakan secara moral apa yang baik dan apa yang salah, atau untuk melihat apa itu kebenaran, apa yang benar dan apa yang sesat. Kekeliruannya terletak pada penolakan absolut. Sekali lagi, kekeliruan Martin Luther terletak pada penolakannya secara absolut akal budi manusia. Yang bagi Luther, akal budi manusia sudah hancur bejat dan tidak mampu diandalkan lagi dalam segala aspek, termasuk juga iman akan Allah. Bagaimana mungkin akal budi manusia yang menjadi ciptaan Allah itu ditolak secara absolut oleh sesama manusia seperti Luther? Ini pertanyaan penting. Yang kedua, akal budi dan sola scriptura. Kitab suci atau Alkitab secara tertulis
tidak mampu untuk menafsir dirinya sendiri. Allah tidak secara langsung menurunkan kitab suci dari langit atau menurunkan Alkitab dari tahtanya yang kudus di surga secara langsung kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Allah juga tidak pernah menunjukkan batas-batas untuk menafsir kitab suci dari satu ayat ke ayat yang lainnya. Bagaimana mungkin orang bisa dapat mengerti kalau tidak menggunakan akal budinya sendiri? Membaca kitab suci saja, kita sudah menggunakan akal budi untuk mengerti dan untuk memahami apa yang sesungguhnya dimaksudkan Allah dalam tulisan kitab suci atau dalam tulisan Alkitab itu sendiri. Tanpa akal budi manusia, bagaimana manusia dapat menafsir kitab suci? Penafsiran saja masih berbeda-beda antara satu denom dengan denom yang lain. Dari ribuan denominasi yang ada di dunia saat ini, bukankah mereka juga menggunakan akal budi untuk mengajarkan ajaran denominasinya? Membaca dan menafsir kitab suci sampai pada satu pengertian dan pemahaman bahwa ini adalah firman Allah, ini adalah firman setan misalnya, kita tetap menggunakan akal budi kita sendiri sebagai manusia yang telah dianugerahkan Allah sendiri kepada setiap ciptaannya. Penolakan mutlak akal budi manusia tidak dapat dibenarkan dalam keberimanan seseorang kepada Allah. Dan catatan kritis terakhir, rahmat pun membutuhkan kerjasama dengan manusia. Tanpa keterbukaan hati manusia atau tanpa keterbukaan setiap orang yang percaya, rahmat yang dianugerahkan itu tidak akan berdaya guna. Itu ibarat kita membuang emas di mulut babi yang pada akhirnya hanya dimuntahkan. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin. Katolik.